Saya tidak nyambung. Ya, jadi itu yang perlu dipahami bahwa sebetulnya kita masing-masing wajib tahu ilmu memandikan, mengkafani sampai menguburkan mayit. Terus kalau mayitnya itu banci, siapa yang mandiin? Loh, ini pertanyaan fikih loh. Banci yang dimaksud bukan yang laki kemudian berubah jadi perempuan loh ya, atau yang perempuan berubah jadi laki-laki, bukan. Kalau dalam istilah fikih itu adalah khunta, muskil di antara. Khunta itu nggak laki nggak perempuan. Misalnya anak yang lahir ya secara biologis memiliki kelamin ganda, punya pedang yang punya sarung. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau yang kayak begini, atau pedang gak punya, sarung juga gak punya, cuma lubang doang, ada. Itu namanya khunta muskil. Jadi dia sulit diidentifikasi. Terus kalau yang model begini gimana? Kemarin kan ramai kan ada tim voli Indonesia, ya kan? Masuk tim voli perempuan. Tapi ketika masuk tentara, dia nggak betah di barak laki-laki, di barak perempuan, karena dia merasanya laki-laki. Maka kemudian setelah dicek secara general, memang cuma bagian intimnya saja, tapi secara keseluruhan yang lain itu laki-laki. Karena kalau perempuan berarti alat reproduksinya itu ada, rahimnya ada, dan seterusnya. Maka kemudian dia dipastikan sebagai laki-laki. Jadi memang ada orang yang jenis kelaminnya bukan laki, bukan perempuan. Itu namanya khunta. Kalau yang kayak gini yang mandiin siapa? Keluarganya yang laki apa yang perempuan? Ayo. Maka kalau yang kayak begini, yang memandikan bisa yang laki, bisa yang perempuan. Bebas. Karena kedaruratan fikih. Jadi kalau yang khunsa. Tapi bagaimana kalau ada yang laki operasi kemudian jadi perempuan? Yang mandiin siapa? Kan kemarin ramai ini. Kan ada yang meninggal. Yang mandiin siapa? Hah? Benar. Soalnya ada ceritanya itu. Biar gak lama ini saya mempersingkat-singkat. Kalau banyak buyurnya nanti gak kelar-kelar. Tapi memang kalau pelatihan harus ada ininya, buyur-buyurnya ya. Ya ibu harus harus serius perhati. Kalau asalnya dia laki-laki, operasi menjadi perempuan, maka statusnya secara fikih tetap laki-laki. Kalau kau dia sholat tetap di barisan laki-laki. Ya. Maka kemudian kalau dia meninggal, yang mandiin tetap laki-laki. Meskipun pas digosok-gosok lu kok gede. Waduh, apa ini? Ya kan begitu kan? Jadi ketika operasi ini, saya nggak ngomongin soal hukum merubahnya ya. Ini bukan forumnya. Yang jelas ini soal mandiinnya, itu yang mandiin tetap laki-laki. Meskipun banyak kejutan-kejutan, dukungnya ada, ini nggak ada. Ya. Nah kalau yang perempuan berubah menjadi laki-laki juga sama, dia mesti dimandikan oleh yang perempuan. Makanya sebetulnya kalau kita telisik lebih jauh, ya orang-orang seperti ini ya memang harus kita bantu untuk kembali ke jalan yang benar. Harus disadarkan bahwa yang dilakukan adalah ini. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, itu orang-orang yang punya kewajiban utama untuk memandikan mayit. Siapa untuk siapa? Ya. Ini yang pertama. Pertanyaan kedua,
dari yang sudah memandikan mayit, apakah punya pengalaman apa yang bahasa enaknya yang terkenang sepanjang masa? Ada nggak? Hah? Karena dari banyak orang yang memandikan mayit, mungkin paling punya pengalaman orang rumah sakit. Sebetulnya di slide ini itu ada gambar berbagai macam kasus mayit. Ya, mungkin kalau di sini belum pernah terjadi, tapi kalau di rumah sakit itu terjadi macam-macam. Misalnya yang meninggal itu adalah dia pengidap HIV/AIDS. Itu mayitnya Pak, itu kalau digambarkan itu memang sedemikian mengerikannya lah, ya. Atau yang apa itu hepatitis macam-macam itu ya. Jadi itu memang penyakit-penyakit yang merusak tubuh mayit. Bahkan ada beberapa penyakit yang mempercepat pembusukan. Jika kalau normal misalnya mayit busuk itu 8 jam, dia 2 jam itu sudah mulai bau. Ngomong-ngomong siap kayak ini, saya cerita begini. Ini bagian ininya nih, ngeri-ngerinya itu di situ. Apalagi kemudian yang ya naudzubillah ya, yang kita hadapi itu dari keluarga. Ya, jadi bapak ibu ya mesti siap yang demikian itu. Ya namanya orang meninggal kan macam-macam ya. Makanya di sini ya, orang meninggal itu ada beberapa kondisi. Ada yang kondisinya biasa, ada yang kondisinya luar biasa, dan ada kondisinya yang tidak biasa. Kondisi biasa ya sakit, ya macam-macam lah ya, yang biasa lah, badannya utuh dan lain sebagainya. Luar biasa ini kalau misalnya yang syahid, ya mati atau keguguran. Ini kalau orang yang mati syahid fisabilillah dimandikan atau enggak Bu? Pak. Kalau yang keguguran? Hah? Ya. Jadi kalau yang syahid maupun yang keguguran itu artinya wafatnya di dalam kandungan. Itu memang tidak wajib dimandikan. Berbeda kalau ceritanya lahir ada tanda-tanda kehidupan. Apakah itu bersuara? Apakah itu bergerak? Apakah itu bernapas? Pokoknya ada tanda kehidupan, maka dilakukan secara normal. Ya. Yang berikutnya adalah meninggal dalam kondisi tidak biasa. Ini apa kelihatannya Bu? Pak. Ini mayat loh ini. Di mana itu wujudnya? Ini korban kebakaran. Kalau korban kebakaran di mana? Kalau kebakaran masih mungkin di wilayah-wilayah kita ya kan. Kalau ada korban kebakaran, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh tim pemulasaran jenazah Darul Hijrah? Bagaimana? Tapi kan gagal. Mandiinnya gimana? Halo? Yang bisa jawab saya kasih anggur. Ada sisa nyusa dikit tadi. Cara mandinya gimana? Kalau jenazah korban kebakaran, kalau dimandiin itu luntur, rontok itu. Makanya kemudian ini pengecualian tidak bisa dimandikan tetapi ditayamumkan jika memungkinkan. Berarti kalau ditayamumkan, yang memungkinkan di mana Bu? Halo, tayamum tahu kan?
Tayamum itu apa saja yang diusap? Sama tangan. Ini kalau korban kebakaran mukanya masih ada, berarti masih bisa ditayamum. Tangannya masih ada, berarti masih bisa di. Kalau kemudian ternyata kepalanya yang mana gitu ya, ya berarti sudah. Karena kalau kemudian di apa tadi dimandikan jelas tidak mungkin. Atau yang kedua, korban kecelakaan. Kecelakaannya adalah kecelakaan pesawat Boeing jatuh yang ditemukan jarinya, terus bibirnya, ya pokoknya sempit-sempit. Itu gimana? Dimandikan gak ya? Hah? Jadi kalau misalnya memang masih bagian-bagian besar, ya dimandikan, kuburkan. Sahabat Umar itu pernah mengunjungi bekas medan perang. Lalu beliau menemukan jari yang letak korban perang itu, ya beliau itu kuburkan. Ya, karena medan perang berarti kan tidak dimandikan. Jadi dia langsung kubur. Jadi kalau misalnya korban kecelakaan yang sedemikian hebat sehingga meluluh lantahkan tubuhnya, maka ya mandikan seadanya saja. Kalau ketemu kepalanya ya dimandikan kepalanya. Bayanginnya gimana dulu? Kamu siapa? Apa yang terjadi? Jadi dimandikan ya yang seketemunya itu. Kemudian dikafankan, ya, lalu dikuburkan, disolatkan terus. Ya. Lalu korban apa lagi? Ya. Oh, ada ya, ya gambar mengerikan. Ada, sudah saya hapus. Jadi kalau yang apa itu AIDS ya, HIV, AIDS, terus apa lagi itu penyakit kuning kalau nggak salah ya, yang seperti tusukan itu ya, sampai kuning. Jadi nanti ya, tetapi begini, saya sempat nanya kepada tim dari rumah sakit Pondok Gede itu, Bapak nggak khawatir tertular dengan mereka? Jadi kalau COVID kemarin itu kan ini ya, dimandiin nggak dengan COVID-nya? Hah? Nggak dimandiin ya? Kalau yang HIV/AIDS itu dimandikan. Jadi, tapi dengan ini apa? Dengan APD yang lengkap, bahkan sarung tangannya double. Jadi ketika saya tanya, kenapa, apakah Anda nggak takut kena gitu? Alhamdulillah, saya berbagai macam jenis mayit sudah pernah, dan alhamdulillah sehat saja. Jadi memang secara medis, orang kalau meninggal maka virus-virus yang di tubuhnya pun ikut meninggal. Ya seperti ya, jadi inangnya gitu. Kalau inangnya meninggal maka semuanya juga meninggal. Nah ini untuk perlu disampaikan kepada Bapak Ibu yang menjadi tim, jangan pilih-pilih mayit. Ya jangan pilih-pilih aja. Ya sakit dong. Sakit. Pokoknya ada undangan permintaan, ya udah itu jarang. Ya, karena secara prinsip virus kalau itu tadi orangnya meninggal, virusnya juga sudah mati. Ya, makanya tadi dikatakan mandiin mayit itu sebenarnya paling enak, karena tidak ada mayit yang protes kepada yang mandiin. Ya, kita mau pakai sabun gip apa Lifebuoy itu nggak protes. Saya biasanya pakai apa gitu ya. Samponya jangan rejonis dong. Gak ada itu ya. Ini paling enak. Susah kan mandi bocah dong. Ya, mandi bocah susah ya. Lari-lari lah. Ya, main air. Kalau main itu betul-betul menyenangkan. Iya, sejarah membuktikan begitu tuh.
Selama bapak ibu pernah mandiin orang, paling gampang itu mandiin mayat. Mau dibolak-balik juga tidak mau. Ya, makanya jangan pilih-pilih mayat yang akan dimandikan. Jadi ini yang pertama bapak dan ibu hadirin sekalian. Nah, di dalam spanduk maupun di dalam materi ada juga ketentuan-ketentuan yang perlu kita lakukan kepada orang yang belum meninggal dalam proses sakaratul maut. Ya, silakan dibuka di halaman pertamanya. Bahwa yang pertama yang kita harus lakukan orang ketika sedang sakaratul maut adalah ditalqin, dituntut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Secara ini kalau ditafsir sudah dijelaskan lama oleh para ulama. Ilmu kedokteran juga sudah memiliki pendapat yang sama. Bahwa manusia ketika lahir, indera pertama yang berfungsi adalah pendengaran. Makanya kan kalau lagi ngandung disuruh ya, kalau penelitiannya itu disetelin musik-musik klasik gitu kan. Nah, kalau kemudian yang Islam di setelin murotal, itu sebetulnya nggak modal itu. Harusnya yang baca sendiri jangan murotal. Itu pasang gimana? Saya murotal, yang baca sendiri itu lebih ini ya, gitu ya. Nah, yang terakhir indera manusia yang berfungsi itu juga pendengaran, Bapak Ibu. Makanya mentalkin itu adalah memperdengarkan, menuntut dengan suara, bukan dengan visual. Kan gak ada ceritanya orang mau meninggal terus tulisan iya. Ada. Karena ketika orang meninggal penglihatan bisa jadi sudah itu. Bahkan pada saat itu mungkar nakir, setan Israel itu lagi ya kan, lagi menyibukkan dia. Bahkan sekelas Ahmad bin Hanbal ketika ditalqin itu benar, tapi kalau lagi sibuk itu nggak bisa mengikuti. Ya, makanya sekali lagi fungsi pendengaran yang terakhir berfungsi daripada manusia itu adalah telinganya. Makanya ditalqin. Nah, nalqinnya ini Bu pakai akhlak. Ya. Jangan ayo. Ya, itu malah ogah-ogah kan itu. Nah, ini lagi puyeng ngadepin iblis setan parayangan ini malah ayo. Jadi ditalqin itu jangan terus-menerus. Kalau sekali dia sudah ngikutin udah, atau sekali belum ngikutin nanti tunggu. Ya, jadi apa itu yang pelan dipegang dulu. Ya bagian tubuh yang memungkinkan menyenangkan bagi dia. Ya, kalau lagi sakit kepala ya dilus-lus. Misalnya dia sakitnya mau, ya dipegang pelan lalu diperdengarkan di telinganya dengan sehalus mungkin. Lalu kalimatnya kalau lengkap la ilaha illallah. Tapi oleh ulama kalau kepanjangan takutnya cuma berhenti sampai la ilaha. Makanya kemudian dibolehkan mentalqin dengan satu kalimat Allah saja. Allah. Sehingga mulut mengucapkan terakhir itu adalah ya nama yang paling mulia Allah. Bahkan ada sebagian ulama mengikuti ketika Bilal lagi disiksa itu kan beliau cuma mengucapkan ahad. Itu ketika lagi kesadaran sudah ini ya disiksa di terik matahari kan, nyebutnya cuma ahad. Ya, makanya kemudian minimal kata-kata Allah itu. Makanya keren ada di saya itu ada bapak-bapak kita la ilaha illallah. Ya bukan itu malah subhanallah walhamdulillah wala. Ayo ikuti. Ya serius. Dia yang ditalqin malah habis itu dia mentalqin yang hadir. Iya serius, orang Madura itu. Ada Madura di sini. Iya serius. Ini fakta. Yang jadi itu bukan satu orang, beberapa orang. Jadi dia ditalqin, ayo Pak, ngaji ayo. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ayo anak-anak ikut. Subhanallah.
betul. Habis itu meninggal. Mantap banget. Iya, serius. Orang soleh itu, sodakohnya kenceng. Jadi terkenal itu di daerah di Duta Pondok Damai. Ditalkin malah nalkin. Kan ngeri kan? Jadi kalau talkin lihat kondisi si mayit. Karena begini. Kan kemarin kita project itu ada Isra Mi'raj. Sebetulnya kita pun mengalami hal yang sama seperti Nabi, yaitu dalam waktu yang sangat singkat menurut hitungan dunia, tetapi kemudian mengalami banyak hal yang sangat panjang. Ketika orang sakaratul maut, kita lihatnya itu hitungan detik, ya kan? Mati kan? Ya enggak? Itu hitungan detik tuh Bapak Ibu. Tapi sebetulnya nih orang itu sedang mengalami berbagai macam peristiwa. Ya, setan nyamar jadi bapaknya, setan nyamar jadi ibunya, setan nyamar jadi orang yang dia cintai, yang dia kagumi, yang dia takuti, ya, untuk kemudian memalingkan akidahnya. Kemudian Israel juga datang macam-macam itu. Jadi ada banyak peristiwa ketika sakaratul maut terjadi. Jadi kalau kita baca kitab-kitab terkait itu kan banyak sekali peristiwa. Tapi kalau kita lihat kan cuma ya kan? Bahkan kalau yang kecelakaan kan gitu, ya tabrak, jeder, kayaknya cuma hitungan detik, tapi sesungguhnya itu terjadi banyak kali. Istilahnya kalau dalam ini itu koyul waktu dilipat. Ya, makanya Isra Mi'raj itu pakai kalimat lailan. Lailan itu bukan sepanjang malam, tapi sepenggal malam. Sepenggalnya bisa 1 jam, bisa setengah menit, ya. Itu makanya pakai nakirah. Ya. Jadi ditalkin ya dengan cara-cara yang lembut, ya. Yang berikutnya, jika dimungkinkan dihadapkan ke arah kiblat, ya, jika dimungkinkan. Ini sudah tahu semua. Mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran ketika sakaratul maut. Itu kalau diartikan di Adabi Hamalatil Quran, Imam An-Nawawi itu menyebutkan 2 riwayat. Yang pertama dibacakan Yasin. Yang kedua, sahabat-sahabat itu kalau ada yang meninggal itu dibacakan Al-Baqarah. Silakan pilih. Ya, Al-Baqarah boleh, yang Yasin juga monggo. Cuma Al-Baqarah itu hampir 13 juz. Ya, pilihannya menjadi sangat mungkin menyusahkan. Ya, mendoakan agar Allah memudahkan perjalanan ruhnya. Ya. Nah, agar mudah ini materi tambahan. Orang kalau ingin matinya gampang, kalau di kitab-kitab fikih itu diantaranya Bapak Ibu ini untuk persiapan ya. Yang persiapan mati. Kalau mau matinya cepat, sakaratul mautnya yang dicabutnya cepat, ditalkin juga gampang. Itu kalau di fikih itu adalah kita sering-sering siwakan, sikat gigi. Jadi faedahnya siwakan, kata Imam Asy-Syarbini di dalam Al-Iqna itu, di Al-Baijuri juga dijelaskan, adalah dengan siwakan. Kalau divisualisasikan, Israel kalau nyambut orang yang mulutnya nggak sikat gigi, itu Israelnya sambil nutup hidung paling muka. Karena paling muka sambil nutup hidung itu apa itu runcet-runcet apa? Apa runcet-runcet itu? Bahasa Indonesia apa runcet-runcet itu? Kalau lepas itu kayaknya kurang iya, kurang bombastis gitu. Kalau runcet itu kan tidak, sehingga tapi kalau wangi Israel itu sebenarnya apa? Ya, termasuk di talqin itu biar mudah itu, karena bisa jadi kan Bapak Ibu kalau nggak sikat gigi sehari
baca apa-apa kan agak ribet, ya kan? Ya kan? Jadi mulut tuh kurang enak lah mulut. Makanya dalam fikih itu sunnah istiwakan itu kapan? Di kuliah, di setiap kondisi dan keadaan. Ini mau kesini pada sekat gini kan? Iya kan? Saya kemana-mana bawa sikat gigi loh. Iya. Makanya kalau dalam fikih itu kayak taraweh itu per 2 rakaat dianjurkan siwakan. Coba. Per 2 rakaat. Ya. Makanya heran kalau kita ke rumah sakit, nengok orang sakit biasanya malah nggak siwakan. Ya Bu ya. Kita kalau ngobrol sama orang sakit kan belum. Dia dirawat 10 hari itu nggak sakit. Padahal itu kalau udah masuk rumah sakit kan sudah alamat kan, ya enggak? Ya maksudnya kemungkinan matinya tinggi gitu. Lo ya dia nggak siap-siap itu. Padahal sekali lagi orang kalau sakit justru malah dianjurkan siwakan. Nabi, Bapak Ibu hadirin sekalian, ya Rofiqul Mahfud itu Imam Al-Barakuli, detik-detik terakhir Nabi sebelum wafat itu sikat gigi. Bahkan bukan sikat gigi beliau, minjem dari saudara Aisyah itu, Abdurrahman yang berkunjung itu. Nabi cuma pakai isyarat mata sama Aisyah. Apakah kau ingin sikat gigi wahai Nabi? Dipinjam, dicuci oleh Aisyah. Aisyah karena ya memang biasanya sikat gigi sendiri agak terlalu keras. Apakah terlalu keras nanti dipelankan? Nah, beberapa menit kemudian Nabi wafat. Jadi siwakan itu adalah sunnah dianjurkan bagi orang-orang yang mau mati. Serius. Gak bercanda Bu ya. Serius. Berikutnya, kalau orangnya sudah meninggal, ini Bu, Bapak Ibu ya. Kalau orang dikatakan sudah meninggal, pastikan dulu apakah betul-betul sudah meninggal, apakah belum. Itu yang harus dilakukan. Jangan sampai kayak di Jombang, orang mati dimandikan bangun. Ini yang terjadi Bu, Pak ya. Lagi dimandiin, bangun karena dingin kali ya. Oh yang mandi lagi tuh. Iya serius di tahun 90-an itu. Iya, bangun itu. Berarti keluarga atau tetangganya nggak ada yang mastiin dia udah meninggal belum. Ya, karena belum tentu itu nggak gerak nggak ini itu udah mati. Makanya cara sederhana kan diantaranya pakai cermin, ya, tempelkan ke depan mulut dan hidungnya itu. Kalau ada lembab-lembab itu berarti memang sudah itu, ya. Dan kalau bisa ya sama dokter. Tapi dokter juga ya kadang meleset juga. Di India baru terjadi beberapa minggu yang lalu, ya kan? Ada orang meninggal, kakek-kakek kalau nggak salah, ya di rumah sakit. Oleh rumah sakit sudah dipastikan meninggal. Dibawa pulang pakai ambulannya kebetulan ini nabrak bajrugan, nabrak polisi tidur gitulah. Ya sehingga ambulannya itu mental ini. Nah ini yang meninggal mungkin kejedot apanya gitu ya. Hidup lagi Pak. Berarti diagnosanya dokter kan nggak pas. Hidup lagi. Bahkan beberapa hari kemudian masih hidup. Ya. Jadi memang harus dipastikan dulu. Ya. Jangan sampai terjadi yang seperti di Jombang, sudah dianggap mati, pas mandiin bangun. Itu pengalaman yang sangat buruk bagi tim pemulasaraan jenazah. Mayatnya bangun, besok-besok kamu bangun. Ya kan? Tuh, bangun loh. Aduh. Itu terngiang-ngiang terus itu. Ya. Jadi harus dipastikan. Makanya kalau di dalam fikih, kalau sudah yakin baru proses berikutnya. Yang berikutnya kalau sudah memang dipastikan sudah meninggal, pejamkan kedua matanya.
Karena dalam hadis itu ya bahwa mayit itu ketika dicabut ruhnya, matanya itu mengikuti kemana ruh itu diangkat. Sehingga sering kali kita melihat mayit mati melokok, atau istilahnya lebih tepatnya mencilak. Tahu ya mencilaknya? Kalau melokok kan begini, ya kan? Kalau mencilak tuh beda kan? Kalau yang kayak gini apa bahasa Indonesia? Hah? Kalau melirik kan ke sini bu, gitu. Mencilak loh, kalau mencilak itu kan apa? Apa bahasa Indonesia? Bahasa Sundanya apa? Sama. Yang orang Sunda mana? Saya orang Jawa nih, mohon maaf nih banyak kosakata bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya kan kalau mencilak itu kan ke atas. Itu mencilak. Ya. Tapi kalau melotot kan begini melotot. Nah, kalau lirik begini. Nah, banyak mayit yang meninggal itu mencilak. Karena kata Nabi, ruh itu mata itu mengikuti ruh ketika dicabut. Ya, makanya kemudian disunahkan untuk ditutup, dipejamkan matanya dan didoakan. Ya. Yang berikutnya melepaskan pakaian yang semula dikenakan. Ini biasanya kalau prakteknya di masyarakat itu pakai gunting, ya kan? Karena kalau dibuka secara normal, itu ya merepotkan, ya digunting. Yang berikutnya menyegerakan pengurusan segala sesuatunya, ya percepat memandikan dan seterusnya, ya. Ini jenazah yang wajib dimandikan yaitu seorang muslimah. Kalau mandikan orang non muslim boleh nggak? Kita mandiin jenazah non muslim boleh nggak? Halo, boleh nggak? Boleh. Dibikin itu boleh. Artinya kalau misalnya ada ya di luar kita yang minta, mau harus siap. Ya, yang jelas kalau mayitnya laki-laki ya yang tim laki-laki, jangan dibalik ya. Kesempatan non muslim ini, ya boleh ya. Jadi tetap urutannya adalah kalau laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan. Nah, ada pertanyaan kalau dalam fikih itu. Kalau misalnya yang meninggal perempuan, ya dari keluarga yang perempuan nggak ada, dari tetangga yang perempuan nggak ada, pokoknya di situ nggak ada perempuan, perempuannya cuma dia doang. Terus yang ada sisanya laki-laki, gimana? Hah? Terpaksa, terpaksa apa kesempatan? Ya artinya yang ada, tetapi dengan ditutup secara ini ya, dan tidak boleh bersentuhan langsung, ya jadi pakai ya macam-macam itu. Ya, jadi ini siapa saja jenazah yang tidak boleh dimandikan, ya dan seterusnya. Orang mati syahid dan bayi yang meninggal keguguran cukup dikafankan dan dikuburkan. Ya. Oke, baik ibu-ibu, sebelum tata cara memandikan dan sedikitnya ada pertanyaan. Biar saya istirahat sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya dulu, namanya Dama dari Blok B 611. Yang mau saya tanyakan barusan, tadi kan disebutkan yang memandikan jenazah laki-laki atau perempuan itu dari kerabat laki-laki. Ketika yang meninggal itu seorang anaknya yang sudah dewasa, sudah berumah tangga, tapi kedua orang tuanya masih hidup. Contohnya anak laki-laki itu,
Apakah orang tua perempuan yang boleh memandikan? Hanya itu sih sebenarnya. Orang tua Jadi yang meninggal itu adalah anak anak laki-laki. laki-laki. Ya. Terus bagaimana kalau Ibunya boleh memandikan enggak? oh ya, jadi bagaimana kalau dari perempuannya bukan dari laki-lakinya? Iya, betul. Kan ada di situ. Ya, kalau yang perempuan muhrimah mahram yaitu boleh. Tapi itu ada di urutan nomor 4. Artinya kalau toh dia kemudian ikut memandikan nggak apa-apa. Tetapi gini, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau yang saya pahami di fikih-fikih itu, yang mandiin mayit nggak boleh banyak-banyak. Seringkali prakteknya di masyarakat, oh itu anaknya yang belum, oh itu temannya yang itu ya, jadi pokoknya ngira-ngira. Sebetulnya paling tidak itu maksimal 4. Mungkin 3 itu udah cukup. Jadi lebih sedikit yang mandiin itu lebih bagus. Karena dia lagi dibuka auratnya. Ya. Ya kayak bapak ibu kan sekarang ganteng-ganteng cantik-cantik ini kan ya. Bener nggak? Lah kalau dimandikan kan ditutup aurat besarnya saja, ya kan? Ya yang lain-lainnya kan ini. Semakin sedikit yang melihat itu semakin sedikit yang melihat kekurangan aibnya dia. Semakin banyak itu ada kiainya. Belum itu, nggak usah. Ya, 3 orang itu udah cukup. Ya maksimal 4 lah. Nah itu kadang istrinya belum, anaknya ini belum, yang ini belum, waktunya 10-20 orang untuk mandi. Itu kalau bisa teriak rumahnya, wah usah, keluar semua. Lah ya, malu pak, iya kan? Malu itu dia kalau bisa berteriak itu. Benar nggak? Coba ibu bayangkan kalau ibu yang lagi mau dimandiin, ya. Semuanya hadir di sini. Wah, kau mandi mandi sendiri. Makanya di Hasyal Bejuri itu ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau mayit mandi sendiri? Iya serius ada. Ya. Bagaimana hukumnya? Apakah kita yang hidup ini, ya, memandikan lagi? Gimana Bu? Tapi memang tidak dijelaskan oleh Imam Al-Bejuri itu. Ada, saya lupa nama ini ya. Jadi dia ulama besar gitu ya. Dia mandi sendiri, berarti kan hidup lagi ya. Itu mati lagi gitu ya. Iya, itu ada. Ada pertanyaan lain. Kalau ada orang meninggal, misalnya Ustaz Deden. Ya serius ini serius. Terus ketika itu ada yang lihat Ustaz Deden dimandikan malaikat. Kan zaman Nabi pernah kan? Iya. Ada sahabat yang ikut perang, ya dia masih junub, kemudian dia meninggal. Abdullah tahun sana. Ketika mau dimakamkan itu sekeliling mayitnya ada basah-basah. Nabi ditanya, ini apa yang terjadi? Orang gak ada hujan, gak ada apa. Oh ini tadi Abdullah pergi perang itu dalam kondisi junub. Habis gituan sama istri tapi ada panggilan perang. Awal serius ini. Bayangin lagi. Meninggal karena dalam kondisi junub oleh malaikat diutus oleh Allah mandiin dia. Kalau misalnya kan istimewa kan mati mandiin malaikat, mau bisa jadi kan? Misalnya apakah kita manusia masih wajib memandikan atau sudah cukup? Ayo, kan udah dimandiin. Apa sudah cukup atau mandi lagi? 2 kali. Hah? Gimana? Yang harus dipahami Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, ketentuan fikih itu taklifnya berlaku untuk manusia. Ya, yang kena kewajiban itu manusia. Malaikat itu pengagungan penghormatan saja kepadanya.
kalau misalnya ada jamaah Darul Hijrah meninggal, lalu ada yang melihat dimandikan oleh malaikat atau jin misalnya gitu ya, maka itu tetap harus dimandikan lagi, karena taklifnya itu berlaku untuk manusia. Jadi yang terjadi hamdalah itu penghormatan, karena dia wafat di medan perang kan sebetulnya nggak harus mati, tapi karena ini ingin memuliakan dimandikan oleh malaikat. Jadi kalau ada jamaah Darul Hijrah yang meninggal dimandikan malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Israfil, untuk empat kumpul gitu ya, maka meskipun ini sudah malaikat paling top-topnya malaikat, tetap dia harus dimandikan lagi. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan dimandikan non muslim, Ya. yang dipahami itu kan istilah, ada juga yang tidak membolehkan. Kalau konteksnya seperti itu, Ustaz, mana yang kita pilih? Kalau pilih istilah, kalau ada pemikiran kalau pilih istilah lebih baik ya kalau masih ada yang non muslim. Tapi kalau misalnya ya kita umat muslim yang ada ya kewajiban kita. Terima kasih. Ya. Ya kalau memang masih ada dari mereka, ya tentu itu yang lebih utama. Karena yang sering terjadi misalnya petugas rumah sakit, yang ke rumah sakit kan bukan hanya yang muslim. Kemudian dia dan keluarganya, aku udah mau sekalian tuh. Jadi keluarganya seringkali angkat tangan. Maka gimana hukum bagi tim dari rumah sakit ini? Ya dia yang memandikan. Dan memang secara fikih diperbolehkan. Jadi ini dalam kerangka boleh atau tidaknya. Tapi nanti secara urutan sama kayak tadi. Sebetulnya amil itu udah urutan yang kesekian. Yang punya kewajiban memandikan pertama adalah mahramnya, sesuai jenis kelamin. Sama kalau yang tinggal muslim ya yang punya itu dari kalangan mereka. Tapi kalau kemudian dari kalangan mereka tidak ada, apakah boleh kita mandikan? Boleh, tetapi mengikuti ketentuan tadi. Kalau dia laki berarti yang mandikan laki, seperti itu. Ya. Dari ibu ada pertanyaan? Ya silakan. Nah ini Ustaz mau nanya tanda-tanda sakaratul maut seperti apa ya? Waduh. Ini ada yang lama ya Ustaz ya? Tanda-tanda sakaratul maut. Pertanyaannya sulit. Yang jelas gini, saya ada yang pernah menyaksikan atau memegang orang yang sedang sakaratul maut, sedang nyawanya dicabut. Apa yang dilihat? Ingin kan? Mata dulu. Jadi tanda orang lagi dalam proses pencabutan rohnya itu warna kulit berubah. Bisa dari atas, bisa dari bawah. Yang pernah saya lihat langsung saya pegang orangnya, itu dari atas mulai pucat. Jadi darahnya itu memang itu ya hilang, kayak hilang itu. Jadi mulai pucat terus sedikit. Dan itu tadi dari hangat jadi mulai yes gitu. Apa yes itu ya? Ya pokoknya dingin dia mulai. Karena memang dalam riwayat-riwayat itu cara pencabutan ruh itu ada beberapa riwayat. Ada yang menyebut dari sini, ada yang menyebut dari kaki, ada yang menyebut, ada satu yang menyebut ada malaikat yang megangin tangan kakinya, kemudian baru dicabut itu.
Dan itu saya kira tergantung siapa yang meninggal. Kalau orang baik itu dimudahkan. Kalau orang ini, bukan gitu ya. Orang baik bisa jadi kelihatan sulit. Sebaliknya orang ahli maksiat bisa jadi digampangkan. Jadi sakaratul mautnya cuma sebentar, nggak ngalamin kelanjutan itu. Kenapa bisa gitu? Dalam riwayat disebutkan begini. Ketika ada ahli maksiat yang meninggal, Allah nggak hitung dia menyisakan kebaikan, maka dia balas langsung dengan dimudahkan sakaratul maut. Jadi Allah nggak hitung itu, sehingga matinya gampang. Makanya kan kita sering lihat kan, dia matinya gampang banget. Itu belum tentu baik, belum tentu ya. Karena bisa jadi Allah sedang menghabiskan kebaikannya dengan dimudahkan sakaratul maut yang dialami. Sebaliknya orang yang matinya susah itu belum tentu jelek. Karena yang riwayat lanjutannya, ketika Allah ada lihat hambanya meninggal, tapi hamba itu ada kejelekan di dalam dirinya, maka Allah balaskan adabnya, dituntaskan biarkan ke bawah mati, itu dengan disusahkan sakaratul maut. Sehingga meninggalnya, makanya kan kadang ada yang menurut saya kurang adab lah. Biasanya ada yang mati kemudian begini, wah ini nih ulama ini sesat sudah ini, atau ini pengusaha ini di atas, atau politikus ini, nggak usah kayak gitu. Karena yang hakiki kita nggak tahu dia suul khotimah atau husnul khotimah. Tapi bisa jadi Allah memang akan senang. Gampangin aja. Atau saking bencinya dengan Tuhan, susah itu. Ya bisa jadi. Jadi di antaranya itu. Yang jelas kalau ini Israel itu sudah dikasih nama orang yang mau meninggal itu 40 hari sebelumnya. Dan itu sudah ada tanda-tandanya. Kan memang sering kita dengar cerita begitu kan, yang berubah ini. Jadi last minute sekian hari itu dia sudah menampakkan itu. Cuma kita orang awam nggak paham bagaimana. Mungkin itu ya. Ada yang lain? Ya silakan, belakang. Mik. Pakai mic, Bu. Pak Pening aja Bu, biar yang lain bisa dengar. Saya tidak menjanjikan bisa menjawab semua loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah wanita halangan atau haid untuk memandikan mayat? Terima kasih. Boleh. Jadi berhalangan itu kan kadang di masyarakat ada yang bilang nggak boleh. Boleh. Orang yang sedang berhalangan itu memandikan. Ya kan yang berhalangan dia. Ya. Atau ada yang punya pendapat lain? Berhalangan nggak boleh. Kalau berhalangan nggak boleh, wah misalnya sedarul hijrah ini berhalangan semua, bapak-bapak senang banget itu. Mana? Ya. Saya bukan mahram, nggak apa-apa sih. Jadi nggak apa-apa ya. Oh, break dulu ya, siap. Gitu ya Bu ya. Jadi bahkan kalau tidak salah kan sunnah habis mandiin mayit mandi. Ya berhalangan pun ya lagi haid mandi saja, disunahkan. Tetap disunahkan mandi. Gitu. Oke. Jadi disunahkan kalau habis mandiin mayit kita mandi. Termasuk yang berhalangan tadi. Termasuk habis mandiin yang non muslim. Nah, dalam fikih begitu. Jadi termasuk kalau yang dimandiin non muslim tadi. Ya silakan. Mandinya mesti mandi besar atau biasa aja Ustaz setelah memandikan jenazah besar?
Bedanya mandi besar sama mandi biasa apa? Kalau mandi biasa kan boleh itu nggak panas. Kalau yang mandi besar kan kita harus nggak semua. Oh gitu ya. Saya baru tahu itu. Saya kalau lihat istri saya mandi kayaknya sama. Gini. Prinsipnya mandi kan 3, ya kan? Niat, rukunnya ya. Terus membasahi semua kulit dan rambut, dan kalau ada najis dihilangkan. Kan itu. Sampoan itu nggak masuk di situ. Pakai sabun itu juga nggak masuk di situ. Artinya pengertian mandi itu apa? Ibu membasahi tubuh ibu keseluruhan rambut dan kulit, itu sudah pengertiannya mandi. Sampoan monggo, nggak sampoan silakan. Itu mandi. Kalau cuma setengah badan itu bebek. Ya? Jadi yang harus dipahami, karena penting. Mandiin mayit itu apa sih? Sebetulnya mengikuti cara mandi orang hidup. Cuma berhubung dia nggak bisa mandi sendiri, kita yang mandiin, itu aja. Prinsipnya sama. Jadi membasahi seluruh kulit dan rambutnya. Jadi mandi biasa itu kalau pengertiannya berarti apa tadi Bu? Gak keramas tapi dibasahi kan rambutnya, ya berarti mandi. Jadi itu sama pengertiannya dengan mandi. Ya. Jadi pokoknya misalnya ibu ya males mandi, langsung ke waterjoy terjun. Niat mandi tadi itu cukup. Iya, karena kan ketika plung semua, blus keluar, itu sudah mandi itu. Gak pakai keramas, gak pakai sabun, kan orang ketika nyelam basah semua kan? Udah. Penting niat apa itu mandi dulu, udah sah itu Bu. Jadi itu ibu habis gituan sama suami males mandi, udah langsung pulang. Pulang. Itu sudah masuk kategori mandi. Ya. Oke, clear. Kita break dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan selanjutnya. Berapa menit? 10 menit. Kita kembali jam 10 menit. Terima kasih. Thank you.